tema tentang apakah Tuhan menghendaki kita kaya. Apakah Tuhan menghendaki kita kaya? Tema ini memang muncul karena ada beberapa sikap anti kekayaan di gereja saat ini. Namun kebanyakan orang Kristen yang bersikap seperti ini tuh di dalam hatinya ingin menjadi kaya. Ada sikap seperti anti kekayaan, anti kemakmuran, tapi dalam hatinya ingin jadi kaya. Nah, mengapa sih ada alasan mengapa sikap ini anti kekayaan ini begitu umum ya di gereja? Karena memang beberapa pengajar kemakmuran, pengajar kekayaan, pelayan-pelayan Tuhan di bidang kemakmuran, kekayaan ini menjalani kehidupannya yang memang banyak mendulang kritik, banyak hal yang tidak baik dilihat oleh orang-orang kebanyakan ya. Nah, setiap orang Kristen sangat perlu ya mempertanyakan dan merenungkan hal ini. Apakah Tuhan menghendaki kita kaya? Sekali lagi ya, setiap kita perlu mempertanyakan dan merenungkan hal ini. Apakah Tuhan menghendaki kita kaya? Jawabannya tentu adalah ya, dengan tegas. Nah, Tuhan menghendaki kita kaya. Kehendak Bapa ialah anak-anaknya menjadi kaya. Seperti saya punya anak, saya ingin anak saya sukses, berhasil, makmur, sehat. Itu kita sebagai orang tua aja, sebagai manusia di dunia ini, hidup di dunia ini, ingin anak-anak kita itu sukses, berhasil, makmur, sehat, berbahagia. Ini baru sikap orang tua di dunia aja begitu, apalagi Bapa, Tuhan Bapa kita. Dia ingin anak-anaknya itu sukses, berhasil, kaya, sehat gitu. Nah, jadi apakah Tuhan menghendaki kita kaya? Jawabannya ya, dengan tegas ya. Nah, ini terbukti ya dari perkataan-perkataan Tuhan yang kekal dan diwujudkan dalam kehidupan kita yang percaya. Jadi untuk yang percaya. Di 1 Korintus 1 ayat 5, terjemahan baru berkata demikian, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Bukan satu hal, tapi segala hal. Di terjemahan TPT, The Passion Translation, 1 Korintus 1 ayat 5 berkata, di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah dibuat sangat kaya dalam segala hal. Kamu telah diberkati dengan kekayaan ucapan yang diilhami dan kekayaan yang datang dari pengetahuanmu yang mendalam tentang Dia, tentang Tuhan, tentang Kristus. Saya ulangi, di dalam Kristus kamu telah dibuat sangat kaya dalam segala hal. Wow, kita dibuat sangat kaya dalam segala hal. Ini bukti bahwa Tuhan menghendaki kita kaya. Firman-Nya demikian, bro and sis. Jadi Dia menghendaki kita itu sangat kaya dalam segala hal. Dan dikatakan kamu telah diberkati dengan kekayaan ucapan yang diilhami, kekayaan perkataan yang diilhami. Jadi kita diberkati dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang diilhami oleh Tuhan sendiri. Karena dengan ucapan yang diilhami oleh Tuhan itu kita bisa membuat kenyataan dari apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan firmankan itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan berbicara, jadilah terang, maka kita juga bisa seperti begitu, perkataan Tuhan itu kita ucapkan dan itu terjadi, terwujud dalam hidup kita di bumi ini. Dikatakan bahwa kamu telah diberkati dengan kekayaan ucapan yang diilhami dan kekayaan yang datang dari pengetahuanmu yang mendalam tentang Kristus. Nah, ternyata pengenalan atau pengetahuan tentang Tuhan, tentang Kristus itu merupakan kekayaan. Jadi memang
kekayaan rohani dulu, kemudian akan menuju pada kekayaan jasmani. Nah, namun Tuhan memberikan kekayaan yang lengkap, kekayaan rohani, jiwani, dan jasmani, begitu. Nah, di Amplified Bible, 1 Korintus 1 ayat 5 berkata demikian, sehingga di dalam Dia, dalam segala hal, kamu diperkaya dalam kekuatan penuh dan kesiapan berkata-kata, untuk berkata-kata tentang imanmu ya, dan pengetahuan lengkap dan penerangan untuk memberimu wawasan penuh tentang maknanya. Jadi Amplified juga berbicara bahwa di dalam Kristus kita kaya dalam segala hal, dan perkataan kita juga, pengenalan kita itu juga diwahyukan tentang kekayaan ini. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini BIMK 1 Korintus 1 ayat 5 berkata, karena kalian sudah menjadi milik Kristus, maka hidupmu kaya dalam segala hal. Pengetahuanmu tentang segala sesuatu sangat dalam, dan kalian pandai mengajar pengetahuan itu. Di terjemahan yang lain berkata, karena kamu hidup bersatu dengan Kristus, kamu menjadi kaya dalam segala hal. Pengetahuan kamu tentang segala sesuatu sangat dalam, dan kamu pandai memberitakannya. Begitu. Nah, ini terjemahan berita baik 1 Korintus 1 ayat 5. Karena kamu hidup bersatu dengan Kristus, kamu menjadi kaya dalam segala hal. Pengetahuanmu tentang segala sesuatu sangat dalam, dan kamu pandai memberitakannya. Nah, kekayaan dari Tuhan ini melingkupi kekayaan rohani, kekayaan jiwani, dan kekayaan jasmani. Kekayaan rohani ini ialah Kristus sendiri yang tinggal dalam kita. Ya, itu tertulis di Kolose 1 ayat 27 dan 2 Korintus 13 ayat 5. Christ in you, Christ in me, Christ in us. Kristus ada di dalam kita, orang yang sudah percaya pada Yesus, orang yang sudah lahir baru. Itulah kekayaan rohani kita, yaitu Kristus sendiri. Dari kekayaan rohani ini mengalir ke kekayaan jiwani, lalu ke kekayaan jasmani. Contoh kekayaan jiwani, ini ialah kita memiliki pikiran Kristus, kita memiliki perasaan sukacita, dan kita mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kekayaan jasmani ialah tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat itu contoh kekayaan jasmani. Kita diberikan kesehatan yang prima, sebab oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan dengan luar biasa ya. Kita memiliki tubuh yang sehat, kita orang yang sehat. Nah, contoh kekayaan jasmani yang lain adalah kita ada rumah, ada kendaraan, ada uang, dan lain-lain yang termasuk dalam kekayaan materi. Ini ada kata-kata bijak ya. Kekayaan rohani menentukan kekayaan jasmani. Namun kekayaan jasmani tidak selalu menunjukkan kekayaan rohani. Jadi yang menentukan kekayaan jasmani itu adalah kekayaan rohani. Kekayaan rohani menentukan kekayaan jasmani. Tuhan menghendaki kita kaya, baik kaya rohani, kaya jiwani, dan kaya jasmani. Ini paket kekayaan yang lengkap dari Tuhan sebagai Bapa kita yang merupakan sumber segalanya. Kita tidak perlu membatasi kekayaan yang lengkap dari Bapa atas kita, anak-anaknya. Terimalah, Bro and Sis, kekayaan yang tak terbatas dari Bapa yang sangat mengasihi kita di dalam Kristus. Nah, di 2 Korintus 8 ayat 9, terjemahan baru berbicara demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow. Terjemahan TPT 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, karena kamu telah mengalami kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun Dia sangat kaya, Dia memiskinkan dirinya sendiri demi kita. Sehingga dengan kemiskinannya kita bisa menjadi kaya tak terkira. Wow, kayanya tak terbatas, tak terkira, Bro and Sis. Jangan batasi
kekayaan yang dilimpahkan pada kita yang percaya kepada Bapa, kekayaannya tak terkira, tak terbatas. Ini menurut TPT, The Passion Translation, 2 Korintus 8 ayat 9. Terjemahan lain mengatakan, Amplified, karena kamu semakin mengenal dan mengenali dengan lebih kuat dan jelas kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikannya, kemurahan hatinya, perkenanannya yang tidak selayaknya diperoleh, dan berkat rohani, bahwa meskipun dia sangat kaya, namun demi kamu ia menjadi miskin, agar dengan kemiskinannya kamu menjadi diperkaya, diberi dengan berlimpah-limpah. Wow, Amplified ya, BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya, tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu, supaya dengan kemiskinannya itu kalian menjadi kaya. Wow, begitu besar kasih Yesus pada kita, sampai dia rela miskin untuk kita. Terjemahan lain, Berita Baik, 2 Korintus 8 ayat 9. Kamu tahu bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Meskipun dia kaya, dia menjadikan dirinya miskin untuk kebaikan kamu, supaya dengan kemiskinannya itu kamu menjadi kaya. Wow, begitu besar kasih Yesus kepada kita, sehingga Yesus rela miskin secara jasmani demi kita menjadi kaya secara lengkap, termasuk kaya jasmani. Begitu bro and sis. Jadi bro and sis, begitu besar kasih Tuhan sampai dia rela untuk menderita, untuk miskin, supaya kita ini menjadi kaya secara lengkap, termasuk kaya jasmani. Jadi waktu Yesus disalib itu, dia bukan miskin rohani, itu miskin jasmani, bro and sis. Miskin jasmani, dia disalib tanpa apa-apa, dia disalib tanpa mengenakan apapun, itu miskinnya miskin jasmani. Yesus rela miskin seperti itu demi kita menjadi kaya secara lengkap, termasuk kayanya kaya jasmani. Begitu. Nah, di Roma 4 ayat 13, ayat 16 dan ayat 20-25 IMB berkata demikian. Ini kitab Roma 4 ayat 13. Sebab janji yang diberikan pada Abraham atau kepada keturunannya untuk menjadi pewaris dunia bukanlah karena hukum Taurat, melainkan karena kebenaran oleh iman. Ayat 16, oleh karena janji ini berasal dari iman, sehingga berdasarkan anugerah, berdasarkan kasih karunia, janji itu menjadi pasti bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang berasal dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang berasal dari iman Abraham yang adalah bapa dari kita semua. Roma 4 ayat 20, terhadap janji Elohim, terhadap janji Tuhan, Abraham tidak goyah oleh ketidakpercayaan, bahkan Abraham diteguhkan oleh iman dan memberikan kemuliaan kepada Elohim, serta yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Elohim janjikan, dia pasti sanggup menggenapinya. Maka hal itu diperhitungkan padanya sebagai kebenaran. Namun, perkataan hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, melainkan juga diperhitungkan bagi kita, bro and sis. Melainkan juga diperhitungkan bagi kita, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan dari kematian, yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh karena kesalahan-kesalahan kita dan yang telah dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Wow. Nah, Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa ia menjadi pewaris atau ahli waris dunia. Namun janji Tuhan ini diberikan bukan hanya kepada Abraham saja, bro and sis, melainkan juga kepada keturunannya, yaitu kita yang merupakan milik Kristus.
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Itu Galatia 3:29 mengatakan kita adalah milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan ini, yaitu menjadi pewaris dunia, ahli waris dunia. Kita juga menjadi pewaris dunia oleh karena kita milik Kristus, Francis. Nah, kata dunia di sini dalam bahasa Yunani adalah kosmos, yang berarti alam semesta, termasuk seluruh harta duniawi di alam semesta ini, kekayaan, keuntungan, dan kesenangan. Itu artinya menjadi pewaris dunia. Semua ini adalah warisan kita, Bro and Sis. Karena kita keturunan dari Abraham, kita milik Kristus, kita juga berhak menerima janji ini. Semua ini adalah warisan kita melalui kebenaran iman di dalam Kristus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Wow. Nah, janji Tuhan yang merupakan kehendak Tuhan bagi kita ini diteguhkan juga di Ibrani 6 ayat 11-18. Ibrani 6 ayat 11-18 berkata, kami menginginkan agar kamu masing-masing menunjukkan ketekunan yang sama, supaya pada akhirnya pengharapanmu menjadi pasti dan kamu tidak menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi apa yang telah dijanjikan Elohim. Ketika Elohim berjanji kepada Abraham, karena tidak ada yang lebih besar daripada dirinya, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Ibrani 6 ayat 15, setelah menunggu dengan sabar, Abraham menerima apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi sesuatu yang lebih besar, dan bagi mereka sumpah adalah penegasan untuk mengakhiri segala perbantahan. Demikian juga Elohim, karena ingin menunjukkan rancangannya yang kekal kepada mereka yang akan mewarisi apa yang dijanjikan, maka dia meneguhkan hal itu dengan sumpah. Wow, dahsyat ya. Demi kita dia bersumpah agar kita mewarisi apa yang dijanjikan, Bro and Sis. Oleh dua hal yang tidak dapat berubah, yaitu janjinya dan sumpahnya, yang tentang hal itu Elohim tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan dapat memperoleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang disediakan di depan kita. Wow. Jadi, Bro and Sis, Tuhan sampai bersumpah. Selain berjanji, dia bersumpah agar kita mewarisi apa yang dijanjikannya kepada Abraham dan keturunannya, yaitu termasuk kita yang percaya kepada dia. Karena kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan menjadi pewaris dari janji tersebut. Wow, luar biasa ya, Bro and Sis. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama itu tertulis juga, Bro and Sis, bahwa Tuhan menghendaki umatnya, orang-orang pilihannya menjadi kaya. Nah, kita akan lihat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kekayaan Abraham, Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ini kekayaan fisik, kekayaan jasmani, Bro and Sis, bukan rohani tok, tapi ini kekayaan jasmani secara fisik. Begitu, Bro and Sis. Kejadian 24 ayat 35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan padanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Nah, ini perkataan dari hamba Abraham yang namanya Eliezer di Kejadian 24 ayat 35. Dia menyaksikan bahwa tuannya yaitu sangat kaya. Kaya karena Tuhan Yahweh, Tuhan Bapa telah memberikan kepada Abraham kambing domba, lembu sapi, emas perak,
budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Ini kesaksian hamba Abraham Eliezer. Nah, berikutnya adalah kekayaan Ishak di Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi Ishak pun kaya ini karena Tuhan memberkati. Itu kehendak Tuhan untuk Abraham kaya, untuk Ishak kaya, untuk keturunan Abraham itu kaya, begitu Bro and Sis. Ayat 13, dan orang itu yaitu Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow. Demikian juga untuk kita Bro and Sis ya. Tuhan menghendaki kita itu kaya, dan dikatakan semakin kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Itu Ishak ya. Ini juga untuk kita Bro and Sis. Karena di dalam Kristus itu meningkat. Di dalam Kristus itu, di dalam Injil yang diberitakan di dalam kerajaan Bapa kita itu semuanya meningkat. Semuanya meningkat, tidak menurun, tapi meningkat. Berita Injil itu berita tentang peningkatan. Meningkat, kita increase ya, meningkat. Mengalami peningkatan di dalam Tuhan. Mengalami kemuliaan yang lebih besar di dalam Tuhan, itu artinya semakin meningkat. Nah, berikutnya adalah kekayaan Yakub. Kejadian 30 ayat 43, dan orang itu yaitu Yakub menjadi sangat kaya dan banyak kawanan domba, hamba perempuan, hamba lelaki, unta-unta, dan keledai-keledai jantan menjadi miliknya. Nah, ini Yakub, cucu Abraham. Kemudian Yusuf, kekayaan Yusuf. Kejadian 41 ayat 39-41 dan ayat 49. Dan Fir'aun berkata kepada Yusuf, oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak ada seorang pun yang berakal budi dan bijaksana sepertimu. Jadi Yusuf itu mengalami kekayaan rohani dulu. Dia bijaksana, penuh hikmat, berakal budi, sampai ke jiwa ya. Jiwanya itu berakal budi, mengakibatkan dia bisa hidup bijaksana. Kemudian muncullah kekayaan jasmani. Dikatakan di ayat 40-nya, engkau akan berkuasa, Yusuf akan berkuasa atas istanaku, kata Fir'aun. Dan menurut perkataan mulutmu, segenap rakyatku akan mentaatinya. Hanya pada tata inilah aku menjadi lebih besar daripadamu. Dan berkatalah Fir'aun pada Yusuf, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Mesir. Ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum yang sangat banyak seperti pasir di laut, sehingga ia berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung lagi. Wow, betapa kayanya ya. Dari kekayaan rohani, jiwani, sampai jasmani. Ini Tuhan itu menjadikan Yusuf kaya secara jasmani juga. Nah, jadi dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan banyak lagi Bro and Sis, orang-orang pilihan Tuhan, umat pilihannya. Nah, kekayaan Raja Salomo itu tertulis di 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Aku juga akan memberikan padamu apa yang tidak engkau minta, baik kekayaan maupun kehormatan, sehingga di sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun yang seperti engkau di antara para raja-raja. Kemudian di 1 Raja-Raja 10 ayat 23, maka Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi luar biasa. Salomo awalnya tidak minta kekayaan, tapi Tuhan memberikan kekayaan dan kehormatan. Sehingga Salomo itu melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Nah, Tuhan juga memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan menghendaki kita itu kaya, Dia juga memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, di Ulangan 8 ayat 18 berkata, namun engkau harus ingat Yahweh Elohimmu, karena Dialah yang memberikan padamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang telah Dia ikrarkan kepada leluhurmu seperti hari ini. Tuhan juga menjadikan kita kaya. Amsal 10 ayat 22. Berkat Yahweh menjadikan kaya,
dan Dia tidak menambahkan kesusahan besertanya. Jadi dalam berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya, dan Tuhan tidak menambahkan kesusahan di dalam berkat-Nya itu. Di Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Wow, kita ini setelah menerima Yesus menjadi orang benar, dan dikatakan kekayaan orang berdosa itu disimpan bagi kita orang benar. Wow, dahsyat. Demi kepentingan kita, Dia mengendaki kita kaya, Tuhan membuat kekayaan orang berdosa itu disimpan bagi orang benar, bagi kita yang sudah percaya pada Yesus. Bahkan Pengkhotbah 2 ayat 26a dikatakan demikian, karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Tuhan. Wow, kita ini yang percaya Yesus sudah dikenan Tuhan. Bukan karena kita berbuat manis-manis sama Tuhan, berbuat baik sama Tuhan, tapi karena karya Yesus di atas kayu salib, kita setelah percaya Yesus, menerima Yesus Kristus, kita dikenan Bapa, dikenan Tuhan. Nah, dikatakan di pengkhotbah ini, kepada orang yang dikenannya, dikenan Tuhan, Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Bahkan Tuhan membuat orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan pada kita, orang yang dikenan Tuhan. Wow, dahsyat Francis ya. Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang kepadanya Elohim berikan kekayaan dan kemakmuran dan kuasa untuk menikmati dan menerima bagiannya, serta bersukacita di dalam jerih lelahnya. Ini pun adalah karunia Elohim. Jadi kalau kita menerima kekayaan, kemakmuran, dan kuasa untuk menikmati dan bersukacita, itu semua karena Dia, karena Tuhan yang memberikan segalanya bagi kita. Inilah kehendak Tuhan, agar kita ini menerima kekayaan dan bersukacita. Begitu. Di Yesaya 60, ini ayat yang luar biasa, Yesaya 60 ayat 5-6 dan ayat 11 dan 20. Pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri. Hatimu akan menjadi kagum dan dibesarkan. Karena kelimpahan lautan akan dikembalikan padamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan memenuhi kediamanmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Semuanya itu akan datang dari Sheba. Mereka akan memberikan emas dan kemenyan, dan mereka akan menunjukkan pujian bagi Yahweh. Ayat 11, maka pintu-pintu gerbangmu akan selalu terbuka. Wow, pintu-pintu gerbang kita akan selalu terbuka dan tidak akan tertutup baik siang maupun malam, sehingga orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, kepada kita, Francis, sambil mengiring raja-raja mereka kepadamu. Wow, ini dahsyat ya. Matahari tidak lagi akan menjadi terang bagimu, dan bulanmu tidak akan memudar, karena Yahweh, Tuhan, Yahweh, akan menjadi terang abadimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Wow, ini kabar baik yang luar biasa, Francis. Kisah 60 ayat 20, bahwa hari-hari perkabunganmu berakhir. Hari-hari perkabunganmu berakhir. Karena Tuhan yang membuat engkau diberkati berlimpah-limpah, pintu gerbangmu senantiasa terbuka, sehingga kekayaan bangsa-bangsa kau menerimanya, kita menerimanya. Wow, Tuhan mengendaki kita bersukacita dan menyadari semua kekayaan baik rohani, jiwani, dan jasmani berasal dari Dia yang sangat mengasihi kita. Tuhan mengendaki kita kaya, makmur, sukses, berhasil, sehat, dan menjadi berkat bagi segala bangsa di bumi ini. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin, Francis.